Hari ini kita mau bikin sambal tempe daun kemangi. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di-screenshot dan disimpan. Potong-potong tempe menjadi beberapa bagian besar. Jangan terlalu kecil, sedang-sedang saja. Kupas bawang putih, lalu haluskan bersama dengan garam halus. Boleh diulek atau ditumbuk halus. Campur bawang putih dengan sedikit air putih, lalu tuang ke tempe, dan aduk sampai terbalut rata. Panaskan minyak banyak, lalu goreng tempe sampai terasa wangi, matang dan berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan minyaknya. Jangan goreng tempe terlalu lama, agar tempe tidak menyerap minyak. Goreng cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih sampai layu dan harum. Angkat. Ulek halus cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Bisa pakai cobek atau blender, terserah kalian sukanya yang mana. Setelah cabai halus, beri garam dan penyedap rasa, atau kaldu bubuk sesuai selera dan sedikit gula. Aduk rata. Masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Tekan dan tumbuk pakai ulekan sampai tempenya hancur. Aduk rata dengan sambalnya. Petik daun kemangi. Buang batangnya. Ambil daunnya saja. Lalu cuci bersih dan tiriskan airnya. Masukkan 1 genggam daun kemangi, atau sebanyak yang kalian mau, ke dalam sambal tempenya. Aduk daun kemangi dengan sambal sampai tercampur rata. Sambal tempe daun kemangi siap untuk disajikan. Bisa untuk menu sahur ataupun berbuka puasa. Jangan potong tempe terlalu kecil seperti korek api. Nanti setelah disambal teksturnya kurang enak, karena agak keras. Selain itu, pilih tempe yang bagus dan sudah matang sempurna. Jangan pakai tempe yang sudah busuk. Tempe yang bagus akan memberi aroma sedap tambahan di sambalnya, berpadu dengan daun kemangi yang bikin enak dan menggugah selera. Ciri-ciri tempe yang sudah matang itu tidak ada butiran kedelai yang keras, dan saat ditekan semua bagiannya lembut. Jika butiran kedelai di dalam tempe masih terasa keras, fermentasikan beberapa hari lagi sampai tempe lembut dan matang. Hindari memakai tempe yang sudah busuk, karena biasanya aromanya sangat menyengat, dan bisa bikin kita mual. Ciri-ciri tempe busuk itu bagian luarnya menguning, dan aromanya sudah tidak sedap, dan saat dipegang terasa berlendir licin. Selain itu, tempe ditumbuhi oleh jamur-jamur halus yang sangat banyak, dan tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Terlihat juga tekstur tempe sudah berubah total. Tempe menjadi lembek, berair dan lendirnya sangat banyak. Jika sudah seperti itu tempe harus dibuang, tidak boleh dimakan, karena bisa bikin sakit perut dan mencret. Jauh berbeda dengan halnya dengan tempe bosok. Tempe jenis ini memang sengaja difermentasikan lebih lama, dan bisa dikonsumsi. Tempe bosok tidak berwarna kuning, dan tidak berlendir sama sekali. Warnanya agak kehitaman, tapi masih ada kapang putihnya. Tempe bosok biasanya juga disebut tempe semangit, karena baunya menyengat sengit yang sangat khas. Karena baunya yang sangat khas ini, tempe bosok digunakan sebagai penyedap alami dalam masakan Jawa. Tempe bosok bisa juga dimasak jadi perkedel tempe, sayur lodeh, sayur bobor, dan banyak macam masakan lainnya. Perlu ditekankan bahwa tempe bosok bukanlah tempe yang sudah busuk, jadi jangan sampai salah paham dan salah membedakannya. Tempe bosok hanya tampilannya saja yang tampak bosok, tapi sebenarnya nilai gizinya masih sangat bagus dan aman dikonsumsi. Jika kalian suka, kalian juga bisa pakai tempe bosok untuk dijadikan sambal tempe bosok daun kemangi. Selanjutnya, daun kemangi tidak usah dimasak juga gak apa-apa, karena daun kemangi bisa dimakan mentah. Daun kemangi biasanya bisa dijadikan sebagai lalapan sayur, sama seperti sayuran selada atau mentimun. Seringkali kalian bisa menemukan daun kemangi di ayam geprek, ayam penyet, nasi tumpeng dan banyak macam makanan lainnya. Aroma daun kemangi sangat segar, mirip seperti aroma sitrus atau lemon. Sangat cocok dipadukan dengan sambal cabai agar lebih menggugah selera. Dikarenakan daun kemangi dimakan mentah, jangan lupa kalian harus cuci sampai bersih di air mengalir, agar terbebas dari kuman bakteri. Terakhir, jika kalian suka, kalian boleh tambahkan sedikit terasi bakar ke dalam sambal tempenya. Caranya sama seperti kita membuat sambal terasi pada umumnya. Terasi dibakar dulu sebentar sampai terasa wangi. Atau terasi bisa digoreng dengan sedikit minyak, lalu haluskan dan campur rata dengan sambal cabai. Sesuaikan dengan selera masing-masing di rumah saja. Sukanya yang mana? Selamat mencoba semuanya. Silakan simpan resep ini untuk menu berbuka puasa besok.